Salah satu dampak dari berkembangnya teknologi digital dalam dunia olahraga adalah perubahan cara penggunaan bahasa dalam komunikasi digital, terutama dalam komunikasi digital melalui berbagai platform. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Sebelumnya, perkenalkan saya Erlangga Putra Rizaldi dengan NIM 2406686, Fahmi Hidayat Arbi dengan NIM 2403897, Fani Sivana dengan NIM 2405031, Fatma Az-Zahra Budianti dengan NIM 2408314, Febriana Baban dengan NIM 2400525. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai pengaruh konten olahraga dalam meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia. Indonesia sedang mengalami kemajuan informasi dalam partisipasi pendidikan melalui akses sumber daya digital dan konten di media sosial. Perkembangan teknologi digital telah mengubah industri olahraga secara signifikan dengan kemajuan internet, media sosial, dan perangkat mobile memengaruhi cara masyarakat mengakses informasi dan berinteraksi secara digital daripada melalui media tradisional. Penggunaan bahasa Indonesia dalam konten olahraga di digital merupakan upaya meningkatkan pendidikan bahasa Indonesia dan mengintegrasikan istilah-istilah slang ke dalam bahasa tersebut. Tujuannya adalah untuk melestarikan keberagaman bahasa, memperkuat peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan internasional, serta mendorong integrasi sosial. Bagaimana data dikumpulkan? Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara secara virtual dan disusun secara sistematis, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh di lapangan. Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan penggemar olahraga di kampus UPI. Alasan pemilihan mereka karena usia yang cenderung muda dan yang sebagian besar menyukai olahraga, yang aktif menggunakan sosial media, khususnya dalam media pembelajaran. Lalu, bagaimana dengan hasilnya? Berdasarkan hasil wawancara yang telah kita lakukan, ditetapkan bahwa penggunaan media sosial merupakan hasil dari berkembangnya era globalisasi yang memudahkan informasi menyebar dengan cepat. Dari banyaknya konten yang ada, memudahkan mereka mendapatkan pengetahuan terkini di dunia olahraga. Cara penyampaian merupakan hal yang krusial dalam sebuah konten digital, salah satunya penggunaan bahasa. Apa dampak dari bahasa gaul? Bahasa gaul dalam konten olahraga membawa daya tarik sendiri bagi para penggemar karena mudah dipahami oleh kalangan luas, terutama generasi muda. Hal tersebut terjadi karena penyampaian yang dilakukan cenderung santai, sehingga membuat konten lebih mudah dipahami. Itu merupakan dampak positif dari bahasa gaul. Sedangkan dampak negatifnya, yaitu mereka yang tidak akrab dengan bahasa gaul, istilah yang digunakan dapat menyebabkan kebingungan sehingga dapat menimbulkan kesalahan tafsir dari penerima konten tersebut. Bahkan dapat menghilangkan nilai kredibilitas sehingga tidak dapat dijadikan sumber yang terpercaya. Dalam konteks formal, bahasa gaul dianggap tidak pantas dan dapat mengurangi kualitas bahasa Indonesia. Hal ini dapat membuat seseorang terlihat kurang serius atau tidak profesional. Jika penggunaan bahasa formal dapat diaplikasikan ke dalam konten digital, maka konten tersebut akan memiliki nilai kredibilitas yang tinggi, sehingga dapat dijadikan referensi bagi pembelajarannya. Juga menaikkan kualitas diri seseorang tersebut menjadi lebih profesional. Penggunaan bahasa gaul juga sering kali menyebabkan miskomunikasi makna kata dengan teman. Contohnya, kata-kata yang populer di satu kelompok bisa saja tidak dipahami oleh kelompok yang lain, yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman dalam komunikasi. Hal ini menjadi lebih rumit dengan adanya pengaruh media sosial yang mempercepat munculnya dan tersebarnya kata-kata baru tanpa adanya pengawasan sosial yang memadai. Nah, itu tadi dampak bahasa bagi komunikasi. Bagaimana dampak bahasa bagi generasi muda? Generasi muda yang lebih akrab dengan bahasa gaul mungkin menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri
karena mereka kurang terbiasa dengan bahasa yang digunakan dalam situasi formal. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk menunjukkan profesionalisme dan kredibilitas. Generasi muda lebih banyak menggunakan bahasa gaul untuk berkomunikasi dengan orang-orang seusianya, sedangkan mengubah gaya komunikasi merupakan beban bagi mereka dalam situasi formal. Interaksi semakin buruk karena generasi tua tidak terbiasa dengan kata-kata slang. Dengan demikian, semua faktor ini menciptakan kesenjangan generasi dalam komunikasi. Dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan hal yang sangat penting dalam konten digital. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga diperlukan untuk menarik perhatian khalayak. Penggunaan bahasa gaul memengaruhi eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahkan dalam konteks digital. Peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia tidak diperoleh hanya melalui pembelajaran formal, bisa juga diperoleh melalui konten olahraga digital. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat penting dalam konten olahraga digital edukasi. Konten edukasi yang diberikan melalui media sosial juga harus menggunakan bahasa yang tepat agar penonton dapat memahami materi pembelajaran dan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesianya dengan benar. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan dan mengajarkannya, dengan tetap memperhatikan situasi atau kondisi yang ada. Nah, itu tadi pemaparan mengenai artikel kami. Terima kasih telah menonton. Semoga konten ini membawa manfaat. Dadah!